Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sepuh ID semuanya, bertemu lagi dengan saya Hendy Suhendar, Presiden Sepuh ID. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Asia Barat Daya. Kenapa? Karena hari-hari ini atau akhir-akhir ini di negara kita muncul ke permukaan terkait pembahasan tentang jejak-jejak khilafah. Nah, sebelum kita memahami dan mengenali tentang peradaban khilafah, maka kita perlu memahami juga sejarah dari Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Mari kita bahas bersama-sama. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Nah, perlu sobat ketahui bahwa istilah yang populer di Indonesia itu untuk regional Asia Barat Daya itu adalah Timur Tengah. Jadi orang Indonesia menyebut Asia Barat Daya itu adalah dengan sebutan Timur Tengah. Sedangkan orang-orang Barat itu ya, kawasan Eropa, dalam berbagai literatur dan tulisan yang mereka buat tidak menyebut dengan istilah Timur Tengah, tetapi mereka lebih menyebut dengan istilah Asia Minor atau Asia Kecil. Adapun istilah lain yang digunakan itu Timur Dekat gitu. Jadi tidak menyebutkan Timur Tengah. Nah, ini adalah salah satu perbedaan penyebutan antara orang-orang Indonesia dengan bangsa Eropa sana gitu ya. Nah, sahabat semua, berdasarkan sudut pandang geografis, sebenarnya itu jika kita teliti baik di peta ataupun di global atau di hal-hal yang berkaitan dengan ilmu geografi, lebih tepatnya itu disebutnya Asia Barat Daya ya, sesuai dengan sebutan yang sering kita dengar. Saya pun ketika mempelajarinya di jurusan sejarah, waktu itu tidak mempelajari istilah Timur Tengah, tetapi di mata kuliah itu mempelajarinya adalah sejarah Asia Barat Daya. Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, kenapa Asia Barat Daya ini menjadi begitu terkenal di dalam catatan literatur sejarah, baik yang disampaikan oleh orang-orang Eropa sampai kepada kita juga sama-sama mengenal Asia Barat Daya ini. Dari beberapa ahli menyebutkan terkait peran daripada Timur Tengah ini. Yang pertama itu, kenapa Timur Tengah ini menjadi wilayah yang terkenal? Hal ini disebabkan dari kawasan ini itu terlahir agama-agama besar. Apa saja sobat agama-agama besar yang terlahir dari kawasan ini? Contohnya adalah agama Nasrani atau kita mengenalnya dengan Kristen. Yang kedua, agama Islam. Itu kan sama, terlahir di wilayah yang sama gitu ya, khususnya atau kawasan yang sama, beda sedikit lah gitu, agak jauh gitu, tapi tetap dalam lingkup yang sama gitu ya. Selain daripada kedua agama besar tersebut, ada juga agama Majusi. Ini agama Majusi ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan dan menyembah api gitu. Terus ada juga Zoroaster, itu di Persia, sama ya, seperti Majusi. Yang selanjutnya adalah yang selalu menjadi trending topik di dalam pembicaraan khususnya kalangan Islam, ada bangsa Yahudi atau agama Yahudi, itu Israel gitu ya. Hari ini juga kan Israel itu
menjadi salah satu yang menjadi perbincangan dunia gitu ya, gara-gara mencaplok wilayah Palestina gitu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bagian dari Asia Barat Daya, sehingga pantas Asia Barat Daya ini menjadi salah satu wilayah yang sangat terkenal gitu ya di kalangan sejarah gitu, khususnya apalagi kepada kita semua gitu. Selanjutnya yang kedua, apa penyebabnya menjadi terkenal gitu, yaitu hampir setiap agama yang lahir di Asia Timur Tengah, di Timur Tengah itu memiliki kitab-kitab suci bagi umatnya. Nah, kitab ini kan diketahui sebagai tuntunan atau istilahnya apa ya, sebagai pedoman untuk menjalankan syariat menuju Sang Pencipta. Nah, di kawasan ini khususnya Asia Barat Daya itu ada juga dikenal dengan istilah suhuf atau ya suhuf ya. Nah, suhuf ini diturunkan kepada nabi. Dalam catatan Islam, kita juga mengetahui bahwa para nabi itu ada yang diberikan suhuf, ada yang diberi kitab ya. Nah, contohnya yang nabi-nabi yang diamanahi suhuf oleh Sang Pencipta, ada Nabi Ibrahim gitu ya, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh nabi yang diberi suhuf. Selanjutnya nabi yang diberi kitab ya. Contohnya adalah ada 4 kitab. Kitab Jabur kita kepada Nabi Daud gitu ya. Nabi Musa itu menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima Injil, dan Nabi Muhammad SAW itu menerima Al-Quran. Itu dalam literasi Islam ya. Nah, selanjutnya tidak hanya literasi Islam, ternyata sebelum itu bangsa Yahudi atau umat Yahudi juga mengenal kitab gitu, mengenal pedoman mereka atau diberi kitab. Nah, kitab ini disebut Talmud gitu. Ternyata bukan juga Yahudi, agama yang lain juga sama memiliki kitab. Nama kitab Zen Avesta itu adalah kitab golongan umat Yahudi, Majusi gitu ya. Nah, ternyata Kristen juga sama gitu. Bahkan umat Kristen itu mengenal berbagai jenis Injil gitu. Nah, Injil yang tertua yang saat ini dan yang saya ketahui itu adalah Injil berbahasa Yunani. Terus sobat sepuh podcast semuanya, pada kawasan ini juga bermukim berbagai suku bangsa. Itu alasan ketiga ya. Jadi yang pertama itu adalah terlahirnya agama-agama besar. Yang kedua itu turunnya kitab-kitab suci bagi umat manusia. Dan yang ketiga itu adalah bermukimnya berbagai suku bangsa. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor utama Asia Barat Daya ini atau Timur Tengah ini dikenal di dalam catatan sejarah. Kenapa? Karena suku bangsa ini akan melahirkan berbagai kultur yang mempengaruhi kawasan atau wilayah gitu. Bahkan kultur mereka itu mempengaruhi wilayah dunia gitu ya. Nah, hal ini disebabkan oleh eksistensi dari berbagai umat yang ada di sana atau berbagai suku bangsa. Nah, khususnya itu bangsa Yahudi, bangsa Persia, dan bangsa Arab, serta bangsa Turki. Nah, mereka inilah yang menyebarkan kultur-kultur ke seantero dunia ini. Sehingga peradaban di Asia Timur Tengah gitu ya, atau di Timur Tengah ini menjadi peradaban yang sangat besar. Peradaban
yang mempengaruhi peradaban dunia, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban dunia. Selanjutnya, yang paling penting itu adalah juga lahirnya peradaban kuno di beberapa daerah. Apa saja peradaban kuno yang lahir di sini? Yaitu contohnya kita bisa lihat atau kita bisa pelajari, atau sobat semuanya pernah belajar tentang peradaban Mesopotamia, yakni kawasan antara sungai Tigris dan Efrat. Ada juga yang menyebutnya sungai Furat. Nah, ini salah satu kawasan yang menjadi peradaban kuno yang sampai saat ini masih dipelajari dan masih diteliti. Ada juga lembah sungai Yordan dan lembah sungai Nil. Kawasan inilah yang menjadi perebutan berbagai bangsa. Terutama nih, khususnya nih sungai Nil, karena letaknya ini di kawasan Afrika. Namun sungai Nil yang terletak di Mesir itu sangat besar pengaruhnya dalam hubungan dengan kawasan Asia Barat Daya, gitu ya. Selanjutnya yang kelima, Timur Tengah itu disebut ataupun menjadi penting dalam catatan sejarah karena ada sesuatu hal di wilayah Mekah, Arab Saudi. Apa itu? Yaitu Ka'bah. Kenapa saya berpendapat itu sangat sentral dan berpengaruh? Karena Ka'bah ini menjadi sentral ibadah haji bagi kaum muslimin. Itu setiap tahun itu berdatangan sedunia itu dari seluruh penjuru dunia. Tidak melihat suku bangsa, tidak melihat ras, tidak melihat bahasa. Seluruh umat Islam yang sudah mampu itu datang gitu ya ke Ka'bah. Coba ini menjadi pemikiran teman-teman dan harus terbayang gitu ya. Bahkan melalui ibadah umroh gitu, hampir sepanjang tahun. Nah, Mekah dan Madinah ini selalu dikunjungi oleh muslim di seluruh penjuru dunia. Tadi bahwa mereka datang berbondong-bondong gitu. Dari ibadah ini terkandung unsur-unsur jejak langkah sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Sehingga secara kultur itu tertanam makna psikologis gitu. Apa? Karena setiap muslim merasa dekat dengan kawasan Asia Barat Daya, khususnya orang-orang Islam. Tentunya tidak hanya orang Islam, banyak juga agama lain yang berdatangan ke wilayah Asia Barat Daya ini. Nah, selain daripada adanya Ka'bah, itu ada juga Masjidil Aqsa, yaitu di Yerusalem, yang akhir-akhir ini rame ya itu ya, dengan antara Palestina dengan Israel. Sehingga masjid ini itu pertama kali dibangun oleh Nabi Sulaiman gitu ya, nabi yang paling kaya gitu ya, rajanya segala raja. Raja adidaya itu Nabi Sulaiman. Nah, bagi umat Islam, masjid ini itu mengandung nilai yang sangat penting gitu, atau memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Karena apa? Itu karena dijadikan sebagai kiblat sebelum datangnya penentuan atau penetapan kiblat itu kepada Ka'bah. Jadi kiblat pertama orang Islam atau umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini sahabat perlu mengetahuinya ya, biar tidak gagal paham. Itu. Baru setelah itu ada penetapan, ya, ada wahyu itu, bahwa Ka'bah itu mengarah kepada Masjidil Haram ya, sebagai satu-satunya kiblat dan juga menjadi tempat persinggahan bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dalam perjalanan Isra Mi'raj ya, turun wahyunya. Nah, tidak hanya umat Islam ternyata, sahabat, bahwasanya umat Kristen juga mengunjungi Yerusalem, terutama itu di daerah Nazaret, sekitar Baitul Maqdis gitu. Yakni wilayah ini
ada salah satu tempat yang sangat penting. Selain umat Kristen dan Islam, Yerusalem ini dianggap penting juga oleh umat Yahudi. Mereka menyebutnya ada dinding ratapan gitu ya, oleh umat Yahudi, yaitu adanya memperingat atau proses mengingat ya tentang pada peristiwa diaspora 1, 2, dan 3. Nah, yang terakhir, kawasan Asia Barat Daya ini dalam perkembangannya ternyata sangat kaya akan barang tambang. Kita perlu ketahui bahwa Arab Saudi gitu ya, Mesir lain sebagainya itu kan kaya tambang minyak gitu sampai saat ini. Kaya sekali. Sejak negara-negara barat memerlukan minyak, maka kawasan ini menjadi makmur. Tetapi dalam arti barat memiliki kepentingan lain terhadap bangsa ini gitu ya. Nah, sahabat semuanya, perlu kita ketahui bahwa minyak dan batu bara ini menjadi incaran berbagai bangsa besar, terutama bangsa Eropa dan Amerika, sehingga menyebabkan Asia Barat Daya ini atau Timur Tengah ini menjadi incaran dan memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban dunia. Nah, mungkin untuk podcast malam ini dicukupkan sekian. Kita akan bahas lebih mendetail. Sebelum kepada pembahasan jejak khilafah dan lain sebagainya, kita harus memahami dulu perjalanan kawasan-kawasan Timur Tengah sebagai bagaimana literaturnya, sehingga kita tidak gagal paham. Tadi bahwa sangat penting untuk mempelajari cerita-cerita sejarah karena kita harus belajar daripada sejarah. Terima kasih telah mendengarkan sebuah podcast, semoga bermanfaat, dan tunggu episode selanjutnya tentang kita akan membahas tentang alur cerita sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.